Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ini merupakan sebuah pengakuan iman Kristen. Sebagaimana tertulis di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah bukan sekedar rumusan pemikiran bapak-bapak gereja. Sebab pengakuan tersebut berdasar kepada ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Saya akan membahas tentang topik ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kepada Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, harap mendengarkan sampai selesai supaya nanti tidak ada salah menafsirkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan dibunyikan loncengnya supaya kita semakin semangat untuk memberikan atau mengupload video-video pengajaran Alkitab terbaru untuk memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dasar Alkitab dari pengakuan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah, di sini saya menuliskan begitu banyak ayat-ayat Alkitab, yaitu pengakuan Yesus sendiri di dalam Markus pasal 14 ayat 61-62, Matius 26 ayat 63-64, Lukas 22 ayat 67-70 dikatakan, akulah dia dan kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan di langit. Bisa dibandingkan dengan Markus 16 ayat 19, terangkatlah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bisa juga kita lihat di dalam Kisah 5 ayat 30-31. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Saya bacakan lagi di dalam Kisah 7 ayat 55-56, pernyataan Stefanus, martir pertama dalam sejarah gereja. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bisa kita bandingkan di Roma pasal 8 ayat 34, Yesus mati bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah jadi pembela kita. Jadi sangat jelas bahwa Paulus yang menyaksikan ketika Stefanus meninggal, dan ketika Stefanus meninggal dia berkata, aku melihat anak manusia, itulah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian kebenaran ini menjadi satu kebenaran yang dipegang teguh oleh Paulus ketika dia bertobat. Sehingga Paulus juga di dalam tulisannya mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah pengakuan Yesus sendiri, pengakuan para murid-murid, pengakuan martir-martir gereja, bahkan martir pertama Stefanus, dan juga pengakuan daripada Paulus dan pengakuan gereja sampai hari ini. Di sini saya lihat tunjukkan lagi Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jelas sekali. Kita melihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 3, 22. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sangat jelas sekali. Saya baca lagi di Efesus pasal 1 ayat 19-20.
Saya akan tunjukkan di sini betapa banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus sudah di surga duduk di sebelah kanan Allah. Jadi pengakuan iman Kristen bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah bukan sekedar rumusan Bapak Gereja, tetapi rumusan itu berdasar kepada apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Efesus dituliskan sangat jelas. Kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jelas sekali lagi dikatakan di sini. Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi di surga. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi jelas sekali. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Jadi di sini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan bahwa Yesus sudah di surga. Maka karena Yesus sudah di surga, maka saya tidak mau lagi mengikuti orang yang tidak bisa masuk surga atau tidak pasti masuk surga dan tidak bisa menjamin orang masuk surga. Maka bagi saya, percaya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, sebuah kebenaran iman Kristen yang sangat membanggakan dan sebuah kepastian yang tidak ditemukan di dalam agama manapun. Puji Tuhan. Sekarang yang mau saya bahas adalah apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan? Dalam iman Kristen, duduk di sebelah kanan ini adalah suatu ungkapan. Kata kanan digunakan sebagai simbol kekuasaan, kebaikan atau kemuliaan, atau kekuatan yang absolut, atau kekuatan dan kekuasaan mutlak Allah. Sedangkan kata duduk di sini berarti memerintah. Dari kata ini kita maka menemukan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia memiliki kekuasaan penuh, dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, dan dia memerintah menjadi sebagai penguasa. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18. Di mana Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sangat jelas di sini. Jadi Yesus duduk sebelah kanan Allah menunjukkan bahwa kekuasaan telah ditaruh, diberikan kepada Yesus untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja dan kekuasaannya kekal adanya. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa menunjukkan kepada kemuliaan dan kelanjutan karya Kristus. Kekuasaan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi, sebagai raja yang memerintah selamanya. Kekuasaan yang diberikan kepada Raja Mesias itu kekal selama-lamanya. Maksudnya, Allah menghendaki tahta Raja Mesias itu kekal selamanya di dalam otoritas yang diberikan Allah kepada Sang Mesias, kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, Allah sangat meninggikan dia, itulah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kita melihat bahwa benar-benarlah bahwa kekuasaan Yesus ini sebuah kekuasaan yang mutlak yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya untuk memerintah segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga. Maka iman Kristen sungguh tepat dan sungguh benar percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan.
Yesus satu-satunya kebenaran, Yesus satu-satunya terkemuka di bumi di surga. Oleh karena itu maka iman yang tidak beriman kepada yang terkemuka di bumi di surga sesungguhnya adalah iman yang salah, iman yang tidak ada arah, iman yang tidak ada tujuan, dan itu saya katakan sesat. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus sangat luar biasa dalam kemuliaan dan kebenaran dan kekudusan yang Allah berikan kepadanya. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 24-25 dikatakan, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Artinya Yesus menyerahkan semua kerajaan kepada Allah Bapa setelah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Artinya di sini ketika nanti di akhir zaman Yesus datang memerintah, menjadi raja di atas segala raja, iblis sudah dihukum, dan orang-orang yang disesatkan iblis, orang-orang yang memilih jalan yang salah, jalan yang sesat, telah dihukum di neraka bersama-sama dengan iblis. Maka segala kemuliaan itu dikembalikan oleh Yesus kepada Bapa, kepada Allah yang memberikan kekuasaan itu kepadanya. Puji nama Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya di sini bahwa Yesus berkuasa dan dia memerintah di surga. Itu yang pertama. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Yesus berkuasa dan memerintah di surga. Mari kita melihat apa arti bahwa Yesus berkuasa dan memerintah di surga di sini. Artinya bahwa Yesus memegang otoritas dan kekuasaan tertinggi. Dengan duduk di sebelah kanan Bapa menunjukkan bahwa kuasa yang dimiliki Kristus sama dan sejajar dengan kekuasaan Allah. Sebab kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang berasal dari Allah itu sendiri. Sangat jelas sekali. Makanya dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tertinggi. Oleh karena itu maka ini sebuah kebenaran yang sangat agung sekali. Dan hal ini sangat sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 18. Bahwa Allah sudah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Jadi Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya bahwa dia berkuasa, dia memerintah di surga. Jadi kalau sudah Yesus memerintah di surga, berarti dari sini saya yakin dia yang menentukan saya masuk surga dan menjamin saya masuk surga. Dia yang bisa menolong saya untuk masuk surga. Dia yang bisa membawa saya masuk ke surga. Saya tidak mau mengikuti siapapun kalau dia tidak di surga, tidak berkuasa. Jangankan tidak berkuasa, dia sendiri pun tidak masuk surga, bagaimana saya mengikutinya? Tetapi saya bersyukur bahwa Yesus berkuasa dan memerintah di surga. Dan itu sangat jelas. Dan itulah dasar saya percaya bahwa Yesus ini menjamin keselamatan, menjamin hidup kekal, menjamin kebahagiaan, menjamin sukacita, menjamin segala sesuatu yang baik untuk kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Jadi arti yang kedua bahwa Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya bahwa Yesus sudah mengalami kemenangan sekaligus dia memerintah sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Sebagaimana dikatakan kenaikannya ke surga dengan duduknya Kristus di sebelah kanan Bapa mengkonfirmasi kemenangan yang telah diraih Kristus. Kristus telah menang dalam kematiannya dan kebangkitannya, mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Jadi Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, bahkan Yesus sudah menang, mengerjakan seluruh tugas dan kehendak Bapa bagi keselamatan manusia. Segala yang sempurna, yang terbaik, Allah sediakan, Allah kerjakan melalui Kristus, dan Kristus menang. Sangat luar biasa. Kita melihat bahwa Yesus menang, dia mengalahkan kematian.
Jadi bagaimana lagi kalau sudah ada Yesus terkemuka berkuasa di bumi di sorga, dia mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Mengapa lagi kita harus mengikuti orang yang tidak mengalahkan maut, yang tidak mengalahkan iblis, yang tidak bangkit, bahkan masih di kuburan sampai hari ini? Jadi Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya kemenangan sekaligus pemerintahan Kristus. Dialah Mesias yang sesungguhnya. Mari kita lihat ayat berikut, Kolose pasal 2 ayat 12-15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi semua iblis dan segala tipu dayanya sudah selesai dikerjakan Yesus di kayu salib. Dengan kebangkitannya dia sudah mengalahkan maut. Dengan kenaikannya ke surga, dia menjamin, dia membuktikan keselamatan itu. Sungguh luar biasa kemenangan Kristus. Sungguh luar biasa pemerintahan Kristus. Dia memerintah sebagai Mesias. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 3, 22 dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Maka dikatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Dia dikatakan segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan. Sungguh luar biasa, sungguh agunglah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu maka saya katakan, saya akan ulang-ulang, buat apa lagi mengikuti manusia yang tidak mengalahkan maut? Buat apa lagi mengikuti manusia yang dia sendiri tidak bisa menjamin keselamatannya? Tetapi Yesus, dia sudah di surga dan menjamin keselamatan. Dia sudah mengalahkan maut. Maka kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Tetapi kematian sebuah hal yang harus diterima. Dan ada kehidupan setelah kematian. Karena Yesus sudah hidup, sudah membuktikannya. Puji Tuhan. Jadi Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Maut tidak lagi berkuasa. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yesus tidak mati. Roma pasal 6 ayat 9. Juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sangat jelas sekali bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal dan itu dibuktikan dengan kehidupannya. Di dalam Yesus maut sudah dikalahkan, dibuktikan dengan karyanya. Jadi apa yang Yesus ajarkan dibuktikan dengan apa yang terjadi atas kehidupannya. Oleh karena itu bersyukur bahwa kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat kita ini. Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya juga bahwa Yesus menjadi imam besar. Yesus pengantara bagi kita. Yesus menjadi imam besar yang memiliki akses yang istimewa kepada Bapa. Imam besar ini menjadi pengantara kita kepada Bapa. Manusia yang mau mendekat kepada Bapa dengan segala usaha dan kekuatannya pasti mustahil. Katanya di sini huruf kecil sebenarnya. Jadi segala manusia, siapapun manusia yang mau mendekat kepada Bapa dengan segala usaha dan kekuatannya, kekuatan dirinya sendiri, pasti mustahil tanpa seorang pengantara kepada Bapa. Mengapa? Karena Adam sendiri satu dosanya di Taman Eden yang seperti Firdaus sudah diusir. Bagaimana lagi? Apakah ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Tapi Yesus yang sempurna menjamin, membawa kita memiliki akses untuk kita mendekat kepada Bapa. Oleh karena itu juga maka keselamatan terjadi karena kita mempunyai pengantara. Kita boleh memiliki jalan masuk kepada Bapa karena kita memiliki Kristus. Kristus sendiri yang rela menjadi pengantara buat kita. Jadi Yesus menjadi imam besar, menjadi pengantara. Di dalam Yesuslah kita memperoleh segala sesuatu. Kita menemukan persekutuan, mendapatkan persekutuan, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah yang hidup. Ini diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Imam besar. Imam besar dalam kitab Perjanjian Lama adalah imam yang mempersembahkan kurban sekali setahun di atas tabut perjanjian, dipercikan darah sebagai tanda penebusan, sebagai tanda pendamaian,
umat Israel dengan Allah. Tetapi Yesus melakukan itu, dia mempersembahkan dirinya sebagai darah domba yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Yang sempurna, yang agung, yang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Maka atas dasar itulah Yesus menjadi imam besar agung kita. Puji nama Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang, siapapun yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi siapa yang mau datang kepada Allah melalui Yesus, maka Yesus sanggup menyelamatkan. Tetapi kalau orang menolak Yesus sebagai jalan keselamatan kepada Allah, maka dia sedang memilih kebinasaan. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, pendoa bagi kita. Jadi Yesus sekarang ini ada pengantara di surga bagi kita. Puji Tuhan. Maka kalau kita mau berdoa, datanglah kepada Yesus. Kalau kita menginginkan sesuatu kepada Bapa, mintalah kepada dalam nama Yesus. Karena dia pengantara yang berdoa, yang mengerti isi hati kita, dan yang sanggup untuk melawat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang berikut, Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya Yesus menjadi pokok kehidupan iman Kristen. Jadi artinya Yesus duduk di tata menjadi fokus dari iman, menjadi visi, menjadi misi, dan menjadi tujuan hidup kita. Berfokus kepada Kristus artinya di sini adalah bahwa menjadi satu faktor pendorong bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan melalui kita di dalam dunia ini. Jadi segala sesuatu hidup kita adalah tentang Kristus. Berfokus pada Kristus artinya apa yang kita lakukan dan kita jalani di dalam dunia ini, kita lakukan untuk Tuhan. Yesus menjadi segalanya dalam hidup kita. Kita mengikuti hidup Yesus, meneladani hidup Yesus sebagaimana Paulus meneladani dia. Sehingga moto daripada Paulus menjadi moto hidup kita. Di mana Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk memberi buah. Jadi Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya bagi orang Kristen adalah bahwa Yesus menjadi fokus, menjadi tujuan, menjadi nilai dari seluruh kehidupan orang Kristen. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, kita memandang kepada Yesus, kita mengarahkan kepada Yesus, dan berjalan di dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus mengalami penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Dan kita sebagai orang Kristen, di dalam dunia ini kita mengalami banyak tekanan hidup. Ada banyak persoalan hidup. Tetapi kalau kita menjalani hidup ini dengan memandang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan kekuatan, sukacita, kemampuan untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kolose pasal 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya di sini bahwa seluruh hidup kita, seluruh tujuan hidup kita, seluruh gaya hidup kita, arahnya kepada Kristus. Tujuannya kepada Kristus. Pekerjaan kita, apapun segala sesuatu yang kita lakukan, arahnya kepada Kristus. Itulah makna iman Kristen bahwa Yesus duduk di sisi kanan Allah. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya yang pertama adalah, orang Kristen jangan pernah lupa di mana Yesus sekarang berada. Ingatlah bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah di surga. Jadi oleh karena itu, maka bersyukurlah bahwa Yesus yang di kanan Allah di surga itu menjadi pokok keselamatan kita, menjadi jaminan kehidupan kita. Maka jangan ikut lagi yang tidak di surga, yang mati jadi bangkai terus. Jangan ikut lagi. Ia ada di sana untuk jadi pengantara dan pendoa bagi kita, sampai kita yang percaya kepadanya kelak akan berada bersamanya di surga. Puji Tuhan.
Yesus sekarang di surga. Dan nanti dia datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Dan di surga Yesus sekarang menjadi pengantara kita. Maka kalau kita ingin sesuatu kebutuhan apapun, datanglah kepada Yesus. Karena dia ada di surga, di sisi kanan Allah, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang berikut adalah, ia mempersembahkan darahnya kepada Allah untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Ingatlah selalu, Yesus pengantara dan berdoa untuk kita. Kita tidak pernah berdoa untuk ia selamat, tetapi ia yang berdoa untuk kehidupan kita selamat dan sampai bertemu dengannya dalam kerajaan surga kelak. Puji Tuhan. Kita tidak pernah berdoa supaya masuk surga Yesus, nggak pernah. Kita tidak pernah berdoa supaya Yesus selamat, tidak. Tetapi dialah yang berdoa untuk keselamatan kita. Dialah yang berbuat untuk kita. Dia yang menjamin untuk kita. Sungguh luar biasa kebenaran ini. Seluruh rahasia kehidupan Kristen adalah darahnya telah menyucikan kita dari dosa. Dan dia bangkit, dia naik ke surga, dia mulia, dia berkuasa, dia bertahta. Dan di sana dia berdoa untuk kita. Dia menjamin keselamatan kita. Dia menjadi pokok seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekarang saya akan menyinggung sedikit di sini. Jika Yesus duduk di sisi kanan Allah, hal ini seringkali memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus Allah? Jika Yesus Allah, maka Allah duduk di sisi Allah. Di sini. Apakah Allah Kristen dua? Kalau Yesus Allah duduk di sisi Allah, berarti ada dua Allah orang Kristen. Apakah demikian? Saya akan menjawab hal ini nanti. Siapa yang di sebelah kirinya dikatakan lagi. Jadi kalau Yesus di kanan Allah, di kirinya siapa? Oh, ini pertanyaan-pertanyaan. Jika ia adalah Allah, bagaimana Allah pengantara kepada Allah? Apakah seperti ini? Mari perhatikan Bapak Ibu, saya akan menjawab topik ini. Di dalam Alkitab, Allah orang Kristen itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa itulah Bapa. Jadi Bapa itu panggilan kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa atau Yahweh yang Ehad. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada di sini Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah yang Esa itu di dalam dirinya ada firman. Atau Allah memiliki firman. Allah memiliki roh. Jika kita kaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jika kita gabungkan Kejadian 1 dan Yohanes pasal 1, maka dari sini kita menemukan bahwa firman Allah ada di dalam diri Allah. Sejak Allah ada, firmannya ada dalam dirinya. Artinya bahwa Allah tidak pernah hidup tanpa firman. Sebab firman itu selalu ada dalam dirinya. Maka dikatakan firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jika firman menjadikan segala sesuatu ada, maka bagaimana Allah menjadikan firman jika Allah pernah tidak punya firman? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Dan hal ini membungkam kaum saksi-saksi Yehova. Baru dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah itu Esa, di dalam dirinya ada firman. Di dalam dirinya ada roh, atau roh Allah, atau roh kudus. Dan dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Tidak dikatakan Allah menjadi manusia. Tetapi firman yang ada dalam diri Allah itu, logos, hikmat, ilmu, pengetahuan, pikiran, segala sesuatu keberadaan Allah menjadi manusia. Itulah namanya Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus firman jadi manusia merupakan ketetapan Allah untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Silakan baca Ibrani pasal 1 ayat 41 sampai 4 dan Yohanes 3:16. Di dalam Yesus, firman yang menjadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah, bagi kepentingan manusia, bagi keselamatan manusia. Mari kita lihat firman menjadi manusia. Sangat jelas bahwa firman menjadi manusia namanya Yesus Kristus.
Perlu diperhatikan saat Allah mengutus firman di sini, firman yang ada di dalam diri Allah diutus menjadi manusia namanya Yesus. Allah tidak kehilangan firman. Jadi Allah yang esa, Allah yang kekal ini tetap ada firman. Allah tidak kehilangan firman atau Allah tidak kekurangan firman. Firman kekal terus ada dalam diri Allah dan maha kuasa. Sebab firman Allah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi ketika Allah yang esa, firman-Nya diturunkan menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman. Mengapa demikian? Sebab Yesus sendiri berkata, sebab segala sesuatu, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan. Jadi Yesus mengatakan dia menerima firman. Firman menjadi manusia tanpa Allah kehilangan firman. Makanya dia tetap bisa menerima firman. Dan juga dikatakan aku datang daripadamu. Artinya Yesus datang dari Bapa, dari Allah. Datang dari Bapa sebagai firman menjadi manusia. Sangat jelas. Jadi firman diutus menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Untuk meneladankan firman. Untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Artinya Allah yang berfirman, maka Allah sendiri yang bisa menggenapi firman-Nya. Karena Allah yang berfirman di zaman para nabi, maka yang dapat menggenapi adalah Allah sendiri. Maka Allah sendiri mengutus firman-Nya untuk diajarkan, untuk mengajarkan, untuk menggenapi, untuk menyempurnakan semua firman yang disampaikan Allah kepada para nabi. Jadi, Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah melakukannya. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Puji Tuhan. Mari kita lihat slide berikut. Allah yang esa menurunkan firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yesus berkata, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa-Ku. Maka apa yang diperbuat oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus adalah seluruh kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mengutus firman menjadi manusia. Dan itu pernyataan Yesus sendiri. Silakan Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat yang saya tunjukkan ini. Ya, Yesus kemudian mati di kayu palang untuk menjadi kurban yang sempurna bagi pengampunan, penebusan, dan perjanjian kekal bagi keselamatan manusia. Setelah Yesus mati di kayu palang, Yesus dikuburkan. Namun 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang kepada ratusan orang, murid-murid, orang percaya. Setelah itu Yesus bangkit naik ke surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid. Dan setelah Yesus naik ke surga, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Artinya di sini bahwa Sang Firman bertata dalam kerajaan surga. Jadi Yesus ini adalah Firman yang menjadi manusia, di mana Firman itu terus mengenakan tubuh kemanusiaan sampai di surga. Cuma bedanya adalah ketika Yesus di surga, dia mengenakan tubuh kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Bukan lagi tubuh yang fana, yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi tubuh yang sempurna, tubuh yang dimuliakan. Perhatikan. Jadi firman mengenakan tubuh kemanusiaan terus. Jadi ketika Yesus mati, yang mati adalah tubuh kemanusiaannya. Dan dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Firman menjadi manusia terus mengenakan tubuh manusia, di mana tubuh kemanusiaan Yesus itu sudah dimuliakan. Itulah sebabnya maka saya katakan firman Allah menjadi manusia, firman itu terus mengenakan tubuh kemanusiaan. Perhatikan, firman yang menjadi manusia terus-menerus mengenakan tubuh kemanusiaan. Namun tubuh kemanusiaan Sang Firman yang telah bangkit dan naik ke surga adalah tubuh kemanusiaan yang telah dimuliakan. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tubuh yang kekal. Jadi Sang Firman terus mengenakan tubuh kemuliaan sampai selamanya. Ia bertahta di surga sebagai Raja segala raja, terus mengenakan tubuh kemuliaan. Puji nama Tuhan.
Jadi Yesus duduk di sisi kanan Allah, artinya Sang Firman yang menjadi manusia, terus mengenakan tubuh kemuliaan itu, sampai dia di surga menjadi raja di atas segala raja. Dialah Sang Mesias. Tetapi dia juga akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan menghukum orang yang menolak Yesus masuk neraka bersama iblis, tetapi membawa orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kemuliaan di dalam kerajaan surga. Setelah semuanya itu selesai dikerjakan oleh Yesus, maka dia akan mengembalikan segala hormat kemuliaan itu kepada Allah yang darinya ia berasal dan yang memberikan segala kuasa itu kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.